Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Si Pintar Madrasah. Belajar bersama Si Pintar Madrasah, pintar bersama. Pada video kali ini, Si Pintar Madrasah akan berbagi informasi seputar kunci jawaban pada pelatihan P5 PPRA. 1 dari 10 soal. Manfaat pengembangan dan pelaksanaan P5 PPRA yang dapat dirasakan langsung bagi guru adalah sebagai berikut, kecuali B. Meningkatkan keterlibatan masyarakat. Soal nomor 2 dari 10 soal, alur perkembangan profil pelajar Pancasila sesuai fase yang dipedomani menjadi target akhir proyek dari tumbuh kembang karakter pelajar Pancasila yang diharapkan dapat dikutip dari D. Keputusan Kepala Beskap nomor 009-H-KR-2022. Soal nomor 3 dari 10 soal, panduan dan peraturan-peraturan yang perlu dipahami dalam merencanakan dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin P5 PPRA adalah sebagai berikut, kecuali C. Keputusan Kepala Beskap nomor 033-H-KR-2022. Soal nomor 4, karakter yang ingin ditumbuhkan dalam profil pelajar mencakup A. 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan 10 nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin. A. 6 dimensi, 10 nilai. Soal nomor 5, nilai dalam profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ditumbuhkan melalui pendampingan guru dengan cara membiasakan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, sistematis, berani mengambil keputusan, dan mengembangkan gagasan baru yang berdaya saing untuk kemanfaatan yang lebih tinggi adalah C. Dinamis dan inovatif, tatawur wa ibtikar. Soal nomor 6 dari 10 soal, pengembangan P5 PPRA yang memperhatikan dan menghargai perbedaan dengan salah satunya dapat memanfaatkan potensi kearifan lokal adalah berkenaan dengan prinsip D. Keberagaman. Soal nomor 7, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin bukan hanya kegiatan membuat produk atau karya, namun berupa aksi nyata. B. Menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam rangka membentuk pelajar yang kompeten dan berkarakter. Soal nomor 8, dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang fokus pada membentuk karakter pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah D. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Soal nomor 9, fokus yang ingin dijadikan sasaran dalam P5 PPRA adalah sebagai berikut, kecuali D. Membuat produk atau karya sebagai aksi nyata menyelesaikan permasalahan masyarakat atau lingkungan madrasah. Soal nomor 10, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin adalah B. Paradigma baru dalam kurikulum merdeka dengan pendekatan proyek kontekstual berbasis kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan madrasah yang bertujuan menumbuhkan karakter profil pelajar. Nomor 1 dari 10 soal, struktur kurikulum masing-masing jenjang baik MI, MTS, MA, MAK dapat mengacu kepada regulasi B. KMA 347 tahun 2022. Soal nomor 2 dari 10 soal, 4 pola yang dapat dipilih oleh madrasah dalam merancang jadwal proyek yaitu A. Harian, mingguan, bulanan, semesteran. Soal nomor 3 dari 10 soal, menunjukkan sikap sopan santun kepada siapapun, menghormati dan menghargai yang lebih tua, serta menyayangi yang lebih muda, merupakan indikator PPRA dari nilai. Jawabannya D. Berkeadaban atau ta'adub. Soal nomor 4, suatu madrasah menyepakati P5 PPRA dilaksanakan setiap jam terakhir yang direalisasikan setiap 2 jam terakhir. Dalam hal ini, madrasah menggunakan cara penjadwalan pola. Jawabannya D. Pola harian.
Soal nomor 5 dari 10 soal, fasilitator mencermati struktur kurikulum kelas 4 dengan total intrakurikuler 1440 JP dalam setahun dan memutuskan 360 JP untuk alokasi P5 PPRA. Dari ilustrasi tersebut, presentasi alokasi waktu yang diputuskan madrasah untuk P5 PPRA adalah, jawabannya D, 25%. Soal nomor 6, menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan merupakan indikator PPRA dari nilai, jawabannya C, toleransi atau tasamuh. Soal nomor 7, mengambil inisiatif, mengajak, dan mendorong orang lain dalam kebaikan merupakan indikator PPRA dari nilai, jawabannya A, keteladanan atau kedua. Soal nomor 8 dari 10 soal, banyak proyek sekurang-kurangnya dilaksanakan di jenjang MI adalah 2 proyek dengan tema yang berbeda. Jawabannya C, 2. Soal nomor 9, madrasah bisa mengalokasikan waktu proyek dengan fleksibel. Misalnya, madrasah telah menyepakati hari Sabtu sebagai hari untuk P5 PPRA. Dalam satu hari, madrasah memiliki JP efektif 8 JP dalam sehari, maka madrasah akan memiliki 36 minggu efektif. Misalnya proyek yang akan dilakukan madrasah terdapat 3 proyek, maka madrasah dapat merealisasikan 2 proyek di semester pertama dan 1 proyek di semester kedua. Maka dengan perhitungan misalnya 152 JP di semester 1 dan 136 JP di semester 2, jika semester 1 diselesaikan dalam 19 Sabtu, maka proyek ketiga dapat direalisasikan dalam berapa Sabtu? Jawabannya C, 17 Sabtu. Nomor 10. Pelaksanaan P5 PPRA dilaksanakan dalam pekan tertentu dalam setiap bulan, misalnya setiap minggu ketiga bulan bersangkutan, dengan tetap mempertimbangkan alokasi waktu per tahun. Pelaksanaan P5 PPRA tersebut menggunakan pola, jawabannya D, pola bulanan. Soal nomor 1 dari 10 soal, menyusun langkah strategis untuk keberlanjutan aksi merupakan penerapan dari tahapan alur. Jawabannya B, tindak lanjut. Soal nomor 2 dari 10 soal, perhatikan ilustrasi fenomena berdasarkan survei di sebuah madrasah atau sekolah. Dijumpai kondisi 1. Sebagian besar peserta didik lebih familiar dengan makanan siap saji yang serba instan. 2. Kebanyakan peserta didik sulit makan sayur. Topik atau judul yang tepat untuk fenomena di atas adalah, jawabannya C, asyiknya makan sayur. Soal nomor 3 dari 10 soal, alur P5 PPRA model 3 yang tepat adalah, jawabannya A, temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Soal nomor 4, prosedur yang perlu diperhatikan dalam menyusun alur P5 PPRA kecuali C. Menentukan tema proyek sesuai keputusan Ketua Tim P5 PPRA. Soal nomor 5, di antara model alur kegiatan yang dapat dikembangkan oleh tim fasilitator proyek adalah sebagai berikut, kecuali C. Pengenalan, bayangkan, refleksi, tindak lanjut. Soal nomor 6 dari 10 soal, merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata merupakan tahapan dalam model alur P5 PPRA. Jawabannya adalah tahapan aksi C. Soal nomor 7, menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan merupakan konsep dari, jawabannya B, kontekstualisasi. Soal nomor 8, cermati fenomena atau konteks permasalahan berikut ini. Berdasarkan survei di sebuah madrasah atau sekolah, dijumpai kondisi 1. Sebagian besar peserta didik lebih familiar dengan makanan siap saji yang serba instan. 2. Kebanyakan peserta didik sulit makan sayur. Fenomena ini akan diangkat menjadi proyek profil P5 PPRA. Tema yang tepat adalah, jawabannya C, hidup berkelanjutan. Nomor 9, urutan yang tepat pada alur model 2 adalah A. Jawabannya A, mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Soal terakhir, soal nomor 10,
Salah satu aktivitas yang tepat untuk tahapan pengenalan pada tema hidup berkelanjutan adalah tahapan pengenalan. Jawabannya B, mengenal pentingnya sayur-sayuran bagi kehidupan. Soal nomor 1 dari 10 soal. Penentuan dimensi, elemen, sub-elemen, serta nilai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin mengacu kepada. Jawabannya B, fenomena atau permasalahan yang akan ditemukan solusinya. Soal nomor 2. Deskripsikan tujuan pemetaan dimensi, elemen, sub-elemen, profil pelajar Pancasila dan nilai subnilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin sesuai dengan tema dan topik merupakan satu tahapan penyusunan modul P5 PPRA langkah ke. Jawabannya A2. Soal nomor 3. Penentuan alokasi waktu pada modul P5 PPRA dirancang menyesuaikan. Jawabannya A, jumlah dan jenis aktivitas proyek. Soal nomor 4, langkah keempat penyusunan modul P5 PPRA adalah D, menuliskan alur kegiatan secara rinci atau detail. Soal nomor 5, penentuan tema proyek P5 PPRA terutama tertuju kepada. Jawabannya B, fenomena yang menonjol dan urgen. Soal nomor 6, berikut ini fungsi modul P5 PPRA kecuali. Jawabannya kecuali B, pedoman penentuan alokasi waktu. Soal nomor 7, langkah menuliskan tema, judul, fase atau kelas, alokasi waktu, dan latar belakang merupakan. Jawabannya A, langkah ke-1. Soal nomor 8, isi aktivitas pada modul P5 PPRA berupa. Jawabannya D, langkah-langkah real secara detail pada tiap tahapan alur. Soal nomor 9, latar belakang proyek modul P5 PPRA berfungsi sebagai berikut kecuali. Jawabannya kecuali C, sebagai pelengkap dan pemanis saja. Dan yang terakhir soal nomor 10, komponen modul P5 PPRA yang dapat dikembangkan oleh tim fasilitator proyek adalah sebagai berikut kecuali B, alur. Demikian sahabat belajar apa yang bisa dibagikan oleh si Pintar Madrasah. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan agar tidak ketinggalan informasi serta video-video selanjutnya. Silakan sahabat belajar subscribe si Pintar Madrasah dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.